Nah, pas di UGD saya kan udah dicek semuanya nih, udah dipasang apa namanya EKG lah gitu-gitulah. Kemudian kata dokternya, kata dokter jaga itu bilang ke bapak saya, maklum waktu sakit itu saya nggak bisa jauh-jauh dari bapak saya karena anxiety saya itu masih kencang banget. Kata dokternya bilang ke bapak saya, Pak, anak bapak ini cuma cemas doang, nggak apa-apa jantungnya. Jadi karena cemas doang itu yang membuat hati saya itu luluh, hati saya itu akhirnya jinak, akhirnya pikiran saya juga mulai tenang gitu lah. Karena sebelumnya kenapa saya dibawa ke UGD, sebenarnya sih udah berkali-kali saya bolak-balik ke UGD nih, ini salah satunya. Jadi pas kejadian ini waktu itu saya itu merasakan detakan jantung itu seakan-akan berhenti gitu loh, lewat gitu loh, ngeri banget dah. Jadi wah, itu membuat saya kan sangat panik gitu loh. Umumnya kan namanya jantung itu kan nggak berhenti detak, berdetak gitu loh. Tiba-tiba saya rasa-rasakan di dada sama di sini kadang kala skip gitu loh, berhenti. Itu yang membuat akhirnya saya panik. Terus akhirnya dari kepanikan itu kan otomatis detakan jantung cepat, akhirnya makin sulit tuh, makin kacau pikiran. Akhirnya saya minta bapak saya untuk minta dibawakan ke UGD. Nah, awalnya itu sebelumnya saya itu dirawat di rumah sakit lain gitu loh. Di rumah sakit lain ini juga salah diagnosa dari dokternya. Nah, dokternya kemudian cewek, waktu itu dokter umum ya, dokter umum memeriksa EKG, hasil EKG-nya itu mengatakan kalau saya ini jantungnya rusak di depan saya. Waktu itu saya itu lagi anxiety guys, lagi cemas-cemasnya, lagi tinggi-tingginya, lagi kangen-kangen sembuhnya. Dikatakan kalau mas ini apa namanya jantungnya udah udah mulai rusak, harus minum obat jantung seumur hidup. Nah, dari situ itu langit di atas akan runtuh. Tapi saya optimis pasti ada obatnya nih, karena saya yakin itu salah satu optimis buat teman-teman yang saat ini ngalamin juga optimis. Jadi itulah kurang lebih pembukaan kisah saya. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat si Joko dimanapun Anda berada yang masih mengalami gangguan GERD atau anxiety. Yuk mari semangat, yuk mari kita bersama-sama untuk bertahan, untuk bisa sembuh, dan kita saling support sesama penderita GERD ataupun anxiety. Dan alhamdulillah saya sembuh, alhamdulillah. Makanya saya bisa cerita, bisa ngasih sharing buat teman-teman. Kalau saya masih belum sembuh, boro-boro ngomong, saya kalau ngobrol aja sedikit nih, dulu itu ngobrol sedikit itu langsung dibawa ke UGD abis ngobrol sama temen, karena kalau ngomong itu kok lelah banget gitu loh, kayaknya tuh capek, bukan capek umum, capeknya tuh nggak biasa, kayaknya tuh kok makin habis ya nafas, makin tertekan dada kiri, itu cuman ngomong, cuman bicara doang gitu loh, capek. Nah, ini berangkat dari pertanyaan salah satu subscriber si Joko, Bang Joko buatin dong video cara tercepat menenangkan pikiran ketika detak jantungnya skip atau hilang sesaat, biar pikiran nggak berlarut-larut sensasi itu seharian. Nah, jadi salah satu penderita GERD ataupun anxiety, nah salah satu sensasinya yang mungkin hariannya yang dirasakan yaitu adanya skip jantung, lompat-lompat di jantungnya, atau kadang merasakan berhenti sesaat gitu loh. Ini yang membuat pikiran itu kacau gitu loh. Lalu bagaimana solusinya? Si penanya ini minta solusi untuk menenangkan pikiran secara paling cepat. Wih, istimewa. Nah, sebenarnya sih cara yang paling cepat itu tetap aja ada prosesnya, karena secepat-cepatnya untuk menenangkan pikiran, apalagi gangguan fisik kita itu tetap ada prosesnya, nggak mungkin langsung sekejap tring gitu loh, nggak mungkin guys. Jadi yang pertama, kalau dari pikiran, pastikan kalau gangguan kita ini benar-benar tidak ada masalah. Jantung kita ini setelah dicek, mungkin kan teman-teman memiliki riwayat pengecekan kan sebelumnya, yaitu EKG-nya itu nggak masalah gitu lah. Artinya apa? Artinya jantungnya teman-teman itu sehat. Artinya apa? Dari penyebabnya itu dari asam lambung dan pikiran, dari cemas berlebih, atau dari kembung, atau dari gas. Intinya sih dari efek lain, bukan dari gangguan inti, yaitu gangguan dari jantungnya, bukan guys. Jadi itu adalah salah satu keyakinan yang harus teman-teman pupuk, yakini terus berulang-ulang kalau jantungnya teman-teman itu nggak masalah. Yang masalah itu hanya di sini sama di sini gitu. Jadi cara cepatnya itu harus selalu mengandalkan logika. Cepatnya ini logika. Kita mendahulukan logika kita. Kalau jantung kita ini nggak apa-apa. Dari sekian cek dokter, cek segala macam, itu menyatakan kondisi jantung kita itu baik-baik saja. Artinya apa? Kita mendahulukan logika saja gitu loh. Jangan pakai perasaan. Aduh, ini yang paling berabe. Kalau segala sesuatu, kalau urusannya dengan perasaan, itu ya move on-nya agak lama. Jatuh cinta aja kalau udah
berlebihan, pakainya selalu perasaan, itu cintanya sangat berlebihan sekali. Akhirnya ketika selesai ya udah move on-nya lama. Makanya sesekali gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, gunakan logika kita. Masuk akal nggak nih begini? Seperti halnya gangguan seperti umumnya gangguan GERD ataupun anxiety, atau yang saat ini itu didera terus-terusan oleh gangguan anxiety-nya, kecemasan berlebihnya, harus mengedepankan logika. Itu adalah cara paling cepat. Jadi nggak ada cara lain kecuali mendahulukan logika. Itu pertama. Yang kedua, harus memiliki penyebab atau mencari sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat untuk gangguan tersebut, yaitu dari luar. Maksudnya apa saja nih hal-hal yang mungkin bisa membantu kita untuk mengurangi sensasi tersebut, yaitu bisa dengan mengkonsumsi awal yang paling mudah itu air hangat. Air hangat campur madu itu lebih bagus. Nah, jebule iklan dah. Nah, jadi teman-teman nih senantiasa sedia madu ya. Syukur-syukur madunya ini madu hutan murni. Nanti ada linknya di deskripsi, ada. Nanti teman-teman terserah deh madu apa aja, tapi saya sarankan madu yang saya kirimkan di link di bawah ini ya, di deskripsi. Jadi sedia madu, ataupun misalkan nggak ada madu gimana dong, saya nggak sulit untuk mendapatkan madu murni atau apa, ya udah pakai gula pasir juga nggak apa-apa lah. Jadi air hangat kasih madu itu, atau air hangatnya doang dah minimal, itu sering-sering dikonsumsi gitu, karena untuk menetralisir asam lambungnya itu, karena dari sakit jantung itu umumnya itu dari asam lambung yang tinggi teman-teman. Nah, asam lambung yang tinggi ini kan banyak penyebabnya, bisa dari gangguan memang fungsi di lambungnya ataupun dari pikiran kita. Jadi dua halnya ini harus saling mendukung untuk membantu meringankan gejalanya. Jadi misalkan dari pikiran nih, dari pikiran kita udah mendahulukan logika, udah meyakini kalau jantung kita ini nggak apa-apa. Nah, dari sistem tubuhnya kita harus diobati juga, yaitu dengan konsumsi madu tersebut, karena madu ini sangat baik sekali buat manfaatnya, berkhasiat sekali untuk lambung. Dari zaman dulu udah terkenal namanya madu ya buat lambung. Bahkan itu adalah salah satu obat wahyu gitu loh, yang direkomendasikan dari Nabi SAW, obatilah oleh kalian yaitu dengan madu. Apalagi pernah ada kasus seseorang yang mengadukan ke Nabi mengenai masalah di perut. Nah, gangguan GERD juga kan masalahnya di perut. Nabi SAW itu menyarankan minum madu sampai 3 kali baru perutnya itu sembuh. Jadi itu jadi selain pikiran kita, konsumsi juga air hangat campur madu, terus ya insya Allah nanti gejala tersebut itu akan turun, akan skip-skipnya itu insya Allah akan normal kembali, selama kita ini tidak terus-terusan panik. Karena kalau panik itu kan memicu banget nih teman-teman, ini kan masalahnya itu di paniknya ini, dipanik sama cemas terus di jantung, akhirnya kan berlarut-larut gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mengontrol pikirannya ke yang positif, kalau ini adalah hanya gejala sedikit aja, entah itu dari lambung ataupun misalkan dari gas lambung yang naik terus ke atas, atau dari asam lambungnya, teman-teman misalkan aduh ini jangan-jangan jantung, selalu mikirkan jantung aja, ya udah muternya siklusnya begitu aja, teman-teman udah terkena mental blocknya, kayaknya nggak mungkin sembuh, saya kena penyakit jantung, udah mensugesti diri kalau jantungnya teman ini bermasalah. Jadi kembali lagi harus mendahulukan logika kita, kemudian dibantu dengan mengkonsumsi herbal-herbalan yang bisa menurunkan gangguan tersebut. Selain madu apa nih? Nah, selain madu bisa teman-teman, sesuai pengalaman saya, namanya juga sharing apa yang pernah saya rasakan atau apapun yang saya pernah mencobanya, ya saya akan berbagi. Salah satunya adalah dengan sambiloto. Tahu teman-teman sambiloto yang biasa dijual di jamu gendong, biasanya itu ada namanya sambiloto. Atau misalkan di perkampungan itu masih ada ya tanaman sambiloto ini yang pahit banget, itu sangat cepat juga, termasuk bisa menetralisir detakan jantung yang nggak beraturan. Ini kan salah satu jenis gangguan jantung yang nggak beraturan, takikardia gitu lah. Nah, pernah saya pengalaman itu konsumsi sambiloto, ini bagus banget. Ini bermanfaat banget, teman-teman juga bisa konsumsi. Nanti saya misalkan sulit untuk mendapatkan daun sambilotonya atau ramuan sambilotonya, nanti saya kasih linknya untuk bisa teman-teman beli di online, nanti ya saya siapkan. Nah, ini sambiloto ini juga bagus banget untuk menetralisir gangguan jantung yang detakannya itu nggak beraturan. Nah, kemudian apalagi nih makanan atau minuman yang bermanfaat banget buat detakan jantung yang nggak beraturan?
yaitu yang paling mudahnya lagi teman-teman bisa dapatkan daun pucuk jambu. Ujungnya yaitu jambu kristal itu ujungnya ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang memiliki gangguan detakan jantung yang gak beraturan. Jadi teman-teman langsung ambil, potong ujungnya dari daun jambu biji, kemudian langsung kunyah aja, kemudian nanti deh langsung bisa dibandingkan, nanti tiba-tiba udah makin detakan jantungnya itu udah insya Allah ke normal gitu lah, cepat. Kemudian selain itu selain yang dikonsumsi, bisa dipijat refleksi nih buat teman-teman nih yang suka nyeri dada kiri ataupun misalkan mengalami gangguan takikardia atau seperti jantung tidak beraturan detakannya, teman-teman bisa pijat area sini nih, area di siku di sini. Nah, di sebelah kiri ya, tangan kiri sebelah kiri ya, di sini dipijat nih. Ini kan siku nih, mungkin kurang lebih 3 atau 4 jari kita. Nah, pijat di sini. Biasanya di sini ada daerah yang kita itu merasakannya nyeri gitu loh. Nah, pijat aja di situ sampai ditekan terus sampai rasa nyerinya hilang. Nah, ketika semakin sakit itu nanti di gangguan di dada kiri ini akan semakin berangsur-angsur akan hilang gitu loh rasa nyerinya. Ini adalah salah satu tips-tips yang sangat mudah teman-teman lakukan di rumah tanpa harus lagi panik, tanpa harus lagi teman-teman ke UGD. Jadi itulah tips dari saya bagaimana cara cepat untuk menurunkan gangguan skip jantung ataupun hilang detakannya. Nggak mungkin hilang lah, kalau hilang ya kita lewat. Jadi itu hanya detakan jantung yang nggak beraturan ya, teman-teman jangan lupa lakukan tips ini agar bisa segera pulih dari gangguannya, dan saya doakan selalu teman-teman untuk diberikan keistiqomahan sabar dan terus beradaptasi untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang mungkin saat ini teman-teman itu merasa takut, untuk bisa berani kembali. Dan insya Allah semuanya adalah baik untuk kita, baik sakitnya ataupun sehatnya, semua ini adalah semuanya nikmat. Yuk tetap semangat dan tunggu video-video tips lainnya dari kami. Dan untuk pertanyaan selainnya teman-teman bisa tanya atau tulis di kolom komentar atau DM di di IG si Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.